Selamat pagi, Pak. Bagaimana perasaan Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya sudah Begini, Pira, seperti janji kita kemarin kan saya sudah ajak ke Ibu bahwa saya akan mensupervisi Ibu di kelas. Kira-kira nih kalau nanti saya mensupervisi, bagaimana menurut Ibu kira-kira? kalau menurut saya boleh, Pak. Silahkan supaya mungkin kita bisa sharing bagaimana kira-kira pembelajarannya, bagaimana ukurannya, di mana nanti apanya. Kalau misalnya Bapak bersedia mensupervisi saya. Iya, ini benar, Bu, karena saya mensupervisi Ibu bukan berarti menilai Ibu. Artinya di sini kita ini sebagai mitra, Bu. Artinya kita saling bekerja sama bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Dan kita harapkan dari kegiatan kita nanti ini kita bisa lebih mengupgrade lagi kompetensi kita ke depannya. Jadi kira-kira nih Mira, di kelas mana nih rencana kita akan supervisi? Hari ini jadwal saya ada di kelas 11 IPA 2, Pak. 11. 1. Jadi nih, apa nih yang sudah dipersiapkan nanti untuk supervisi? Saya sudah mempersiapkan beberapa, nanti ada contoh soal, kemudian nanti ada RPP-nya, sama nanti ada beberapa media-media nanti yang akan saya apakan sama anak, Pak. Luar biasa sekali Bu Ira, ya, sudah betul-betul matang persiapannya. Nah begini Bu Ira, nanti di dalam kelas nanti saya kalau Ibu tidak keberatan, saya nanti ada di dalam. Iya, Pak. Nanti saya juga akan memberi semacam penilaian selama ini melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, Pak. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa rubriknya, misalnya RPP, kemudian tujuan pembelajaran sudah tercantum yang menyangkut hal-hal dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya harap apakah nanti ke depannya Kira merasa berkeberatan kalau nanti juga saya hadir di dalam kelas? Kalau menurut saya sih, saya nggak masalah, Pak. Silahkan, Pak. Iya, nanti paling agak sedikit. Bagaimana? Agak sedikit. Mungkin takut sedikit, mungkin sedikit, Pak, ya. Wah, ternyata Ibu Kira betul-betul sudah persiapan ya. Oke Ibu Kira, nanti kita pada saat observasi di kelas. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan di dalam RPP-nya Ibu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu Ira. Baik, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Tolong satu orang maju ke depan, pimpin doa. Silakan Gusman. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Gusman. Silakan kembali duduk. Ya, kembali dulu. Baiklah, sebelum kita memulai materi, coba silahkan pejamkan matamu, duduk serileks-rileksnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya. Jangan dulu ada yang melakukan kegiatan yang lain. Dengarkan arahan dari Ibu. Ya, kita mulai sedikit relaksasi supaya kamu merasa nyaman. Sudah?
Tarik nafasmu dalam-dalam. Hembuskan. Pikirkan hal-hal positif. Pikirkan orang tuamu. Pikirkan masa depanmu. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan supaya kamu menjadi anak yang lebih baik. Tarik lagi. Hembuskan secara perlahan. Hilangkan semua hal-hal negatif yang ada di pikiranmu supaya pada pagi hari ini kamu merasa semangat untuk menjalankan aktivitasmu. Tarik lagi nafasnya. Hembuskan secara perlahan. Silahkan buka matanya. Bagaimana? Sudah? Baiklah. Sekarang kita memulai materi kita hari ini. Coba yang kemarin, ya, ibu review sedikit untuk integral. Ada yang bisa menjelaskan sedikit dari materi yang sudah ibu jelaskan kemarin? Bagaimana itu integral? Apa maksudnya? Coba ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Sedikit saja. Coba Yuni. Salah satu materi yang erat kaitannya dengan diferensial dan limit. Salah satu yang erat kaitannya dengan diferensial dengan limit. Benar itu, terima kasih. Ya, kemudian ada lagi? Ada lagi? Integral adalah kebalikan dari diferensial sehingga disebut juga sebagai anti turunan. Oke, integral adalah kebalikan dari diferensial sehingga disebut sebagai anti turunan. Benar? Benar. Oke, berarti sudah memahami ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Soal halaman 342. Coba nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Bagaimana pemahamanmu, silakan kalian diskusikan ya. Kerjakan soal nomor 1, 2, 3 dan halaman 343 soal nomor 15 ya. Jadi nanti hasilnya masing-masing kelompok mengumpulkan ke depan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Ada yang kurang paham? Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Semua sudah ada buku kan? Ada buku semua kan? Ada, Bu. Silakan. Kita sebentar bergen yang kalian melatih pemfokusan. Nanti kalau ada nanti yang tidak fokus, dia akan dihukum. Hukumannya mengerjakan soal yang ibu masukkan. Oke? Coba sekarang kalian dulu. Ya. Jadi kalau nanti ibu bilang pagi, kamu tepuk sekali. Kemudian kalau ibu bilang siang, 2 kali. Kalau ibu bilang malam, 3 kali. Kalau ibu misalnya bilang sore, ada. Kalau misalnya ibu bilang subuh, ada. Dan yang lain-lain. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke, kita mulai. Latihan ya. Oke. Pagi. Malam.
boleh. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, pertama ada sedikit permainan game untuk menghibur, akan membuat kami menjadi semangat, menjadi fokus dalam pelajaran, dan menjadi aktif juga. Terima kasih untuk para guru yang pembelajaran ini kami sangat puas atas materi dan pelajaran yang kita ikuti. Terima kasih Usman, selamat kembali. Dari kita pada pagi hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Semoga kita sehat selalu, semangat dalam belajar. Ini kan saya kedua kan? Selanjutnya supaya lebih semangat. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Silakan kembali ke dalam dulu. Oke, Bu. Selamat siang Bu Ira. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Ira hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Begini Bu, kan waktu kita kemarin saya sudah sampaikan sama Ibu bahwa kita nanti setelah observasi akan ada pasca observasi. Jadi waktu saya berada di dalam kelas, saya sudah mengamati bagaimana cara Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi yang saya mau tanyakan ini ada beberapa, bagaimana perasaan Ibu Ira sewaktu saya berada di dalam pada waktu kegiatan observasi kelas itu Bu? Mungkin ya seperti gimana Pak ya, kalau kita diawasi gitu ya kan Pak, kan mungkin agak sedikit bagaimana gitu, cuman saya nggak masalah Pak. Sebenarnya sih bagus seperti itu kan Pak, kan biar bisa nanti saling tukar ilmu, berbagi ilmu, atau nanti di mana kurangnya bisa saling berbagi informasi kayak gitu Pak. Iya benar sekali Bu Ira ya. Begini Bu, selama saya waktu kita mengadakan observasi, saya juga sudah membuat berbagai pengamatan ataupun penilaian saya terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu Ira lakukan di dalam kelas. Saya lihat juga sudah sangat bagus Bu, terutama pada saat kegiatan pembelajaran saya lihat Ibu sudah mempraktikkan itu mindfulness, bagaimana anak-anak dipersiapkan untuk pembelajaran di awal. Menurut Ibu Ira, dengan teknik yang Ibu buat seperti itu, bagaimana itu Bu respon siswa? Kalau yang kemarin itu kan Pak, kan mereka terlihat antusias, jadi kayak nampak seperti tidak bosan gitu kan, bukan tidak jenuh, apalagi kan materinya matematika yang biasanya anak-anak kan agak sering gimana gitu kan, bukan. Nah, jadi sepertinya responnya positif Pak. Oh iya Bu. Seperti itu Pak. Terus ini Bu, apakah ada kendala yang Ibu dapatkan sewaktu Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas Bu? Kalau kendala paling mungkin kayak seperti ilmu pengetahuan anak-anak itu kan kadang nggak semuanya sama. Ada dia kadang anak itu dia cepat menangkap, ada yang tingkatnya sedang, sama yang agak sedikit kurang seperti itu Pak. Palingan ya dalam proses pemecahan masalah Pak, soal contoh-contoh seperti itu Pak. Jadi terkait kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas itu, apa nih kira-kira strategi Ibu Ira untuk menyelesaikan kendala yang Ibu hadapi di dalam kelas? Mungkin saya akan mencari informasi lagi, entah itu baik dari media teknologi, dari buku atau sharing dari antar teman-teman ke MGNP atau guru-guru lain, mana tahu ada dapat info-info gitu kan Pak, kan bagaimana cara supaya anak-anak itu tidak terlihat bosan, tidak terlihat jenuh dalam belajar gitu Pak. Nah ini waktu saya pengamatan di dalam kelas, saya lihat juga di dalam tujuan pembelajaran Ibu, bagaimana anak-anak dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan integral pada saat itu. Apakah kira-kira tujuan pengembangan Ibu ke depannya terhadap tujuan pembelajaran Ibu ini? Kalau tujuan pembelajaran itu supaya siswa dapat memahami materi yang disampaikan, khususnya materi integral, memahami terus
seperti itu ya. Iya Pak. Jadi fokusnya ibu bagaimana anak-anak menyelesaikan, Iya. mengaplikasikannya dalam bentuk soal. Iya Pak. Kira-kira menurut ibu ini berapa pertemuan ini bu agar tercapai ini tujuan pembelajaran yang ibu ingin capai ini di dalam RPP ini bu? Kalau untuk pertemuannya integral ada sekitar kurang lebih 3.000 Pak. Itu dia itu ada 4 jam pelajaran kira-kira 6 pertemuan. 6 pertemuan bu ya untuk tujuan pembelajaran yang ibu katakan ini. Sekali bu. Jadi saya juga di dalam kelas bagaimana ibu juga membuat anak-anak dengan metode berkelompok, memilih di kelompoknya masing-masing, kemudian ibu juga saya lihat membagikan LKPD kepada siswa, mengerjakannya secara bersama-sama, dan ditambah lagi saya lihat juga di dalam itu media yang mereka buat. Apakah menurut ibu kira-kira media yang sudah mereka buat ini sudah membantu nggak kira-kira media yang mereka buat ini dalam pembelajaran, terutama dalam topik ibu ini? Menurut tinjauan saya kemarin setelah mereka bekerja kelompok, jadi kalau misalnya berkelompok, masing-masing kelompok ada tugasnya masing-masing, jadi paling tidak mereka sudah hafal rumus apa yang dibuatkan sama mereka itu, setidaknya rumus dan contoh-contoh soal itu, dasar-dasarnya itu. Nah, dan juga satu lagi nih saya lihat juga dari ibu di akhir pembelajaran, ibu juga bagaimana mengajak siswa merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran pada hari itu dengan menanyakan beberapa orang siswa. Apakah menurut Ibu Ira hal ini dapat mendorong keaktifan siswa atau yang bagaimana Bu kira-kira? Menurut saya hal seperti itu dapat memotivasi siswa supaya nampak lebih aktif, supaya teman-temannya yang kurang aktif bisa lebih aktif, seperti itu Pak. Karena kan biasanya kan kalau misalnya siswa-siswa yang aktif itu pasti kita memberikan suatu penghargaan seperti itu kan Pak, Bu. Jadi untuk memotivasi mereka supaya lebih aktif dalam sesi tanya jawab juga. Luar biasa sekali Bu Ira ya. Ternyata apa yang Ibu terapkan selama di dalam kegiatan pembelajaran saya lihat sudah sangat bagus Ibu. Saya lihat ada keaktifan siswa, bagaimana juga respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Bahkan saya lihat juga di saat siswa merasa jenuh atau apa, Ibu juga buat saya lihat seperti ice breaking, saya lihat seperti itu. Bagaimana suasana kelas itu biar kembali cair. Nah, jadi kalau saya kembali menanyakan kepada Ibu Ira, kira-kira ice breaking yang Ibu terapkan ini bagaimana menurut Ibu Ira, kira-kira pendapat Ibu Ira kalau diterapkan pada saat kita pembelajaran di kelas, terutama pada bidang matematika nih Bu? Menurut saya sepertinya sesekali boleh seperti itu, perkataan supaya jangan bosan seperti itu. Jadi anak-anak pun apalagi kalau misalnya les-les terakhir matematika biar nggak ngantuk gitu Pak, jadi orang itu ada fokusnya, berarti fokus, jadi bisa kembali kalau kita mau kasih contoh lagi atau mau soal lagi mereka bisa lihat saja. Jadi menurut Ibu Ira nih, kira-kira ini Ibu menjadi diri sendiri dulu saya tanya, bagaimana nih selama waktu kita kemarin observasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sudah bagaimana nih menurut Ibu? Dari Ibu sendiri nih gimana nih? Kalau menurut saya Pak, mungkin masih kurang, masih perlu pembelajaran, pembenahan, karena kan nggak ada yang sempurna. Namanya juga rencana kita mau A, tiba-tiba pada saat pelaksanaan menjadi B, seperti itu. Misalnya kita mau kasih rencana 5 contoh, ternyata di lapangan bisanya 2 contoh. Jadi mungkin masih perlu apa Pak, penambahan ilmu seperti itu. Terus diperbaiki ya Bu ya? Iya, terus perbaikan. Bu Ira, terima kasih banyak Bu Ira. Jadi seperti yang saya sampaikan Bu Ira, walaupun saya mensupervisi Ibu, bukan berarti saya menilai atau menjudge Ibu.
karena kita Bu sebagaimana juga kan sama-sama belajar, kebetulan kita juga satu MGMP Bu ya, matematika, artinya kita saling belajar sebagai mitranya kita Bu. Iya. Artinya biar apa yang kita miliki, apa yang miliki saling kita informasikan, akhirnya ada sesuatu yang baru kita kembangkan Bu demi siswa. Itunya tujuannya Bu ya. Terima kasih banyak sekali Bu Ira atas kerjasamanya. Semoga Bu Ira kedepannya juga dapat melakukan hal-hal yang baik bagi siswa dan juga terutama buat sekolah kita. Terima kasih banyak Bu Ira. Sama-sama Pak.